Pernah denger nggak sih apa itu storyboard? Storyboard atau papan cerita merupakan salah satu cara alternatif penerjemahan sebuah kalimat naratif ke dalam bentuk gambar atau visual. Dan biasanya, storyboard ini dilakukan dalam langkah perancangan dan perencanaan sebuah konten atau media kreatif. Ya, contohnya kayak film, TVC, digital ads, dan sejenisnya. Yang pasti pernah kalian lihat dan sering dijumpai, entah itu di TV, mall, gadget, sosial media, dan lain sebagainya. Terus apa sih fungsi storyboard ini? Storyboard ini dapat membantu perancangan atau perencanaan dalam proses kreatif kita jauh lebih tertata, terperinci, dan lebih terencana. Contohnya kayak kita lebih bisa mengeksplorasi gambar, mengeksplorasi komposisi, benda apa aja yang bakal ada dalam frame, tata letak cahaya, dan lain sebagainya. Tapi kekurangannya, kita membutuhkan sebuah skill atau kemampuan yang namanya menggambar. Kita membutuhkan sebuah kemampuan menggambar yang cukup mumpuni. Ya, nggak harus bagus, yang penting jelas dari segi perspektif dan jelas dari segi bentuk. Atau cara lain adalah kita meng-hire seseorang yang mempunyai skill menggambar. Dan ya, tapi masih ada sebuah cara untuk mengakali hal itu. So, langsung aja kita ke opening dulu. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Apung di Apung GS, di mana kita akan membahas segala hal tentang audio visual, mencakup tentang film, videografi, musik, dan sejenisnya. Terus gimana sih caranya ngegambar tanpa kita nggak harus jago ngegambar? Ya, jawabannya cuma ada satu, yaitu menjiplak. Sebuah kata yang pernah dilakuin oleh seluruh manusia di alam jagat saat usia mereka belia. Mungkin hampir semua dari kita pernah nyobain itu. Terus kok ngejiplak sih? Ya, mungkin ini salah satu cara cepat atau cara alternatif ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Caranya cukup mudah. Sistemnya itu kayak kita mainin puzzle, di mana kita hanya perlu nyatuin beberapa potongan gambar dalam sebuah frame. Dan di sini gue akan mempraktekin gimana caranya ngeaplikasiin cara ini di gadget atau platform kalian atau laptop kalian dan sejenisnya. Barang yang kita perlu siapin cukup perangkat lunak yang bisa buka software desain, contohnya kayak Adobe Photoshop, Illustrator, Affinity Design, dan sejenisnya. Tapi di sini gue akan pakai seluruh aplikasi gratis yang ada di browser. So, ya, karena yang penting itu fungsinya dan hasilnya. So, langsung aja. Kurang lebih narasinya akan mengikuti seperti ini dengan eksterior hamparan tanah luas di siang hari. Dapin dan Boni sedang berjalan di hamparan tanah luas. Dapin yang memimpin perjalanan menggiring Boni untuk terus berjalan mengikutinya dari belakang. Di sini gue pakai Photopea, software editing yang bisa kalian buka di browser. Karena fiturnya kurang lebih hampir sama lah kayak Photoshop atau Affinity Photo atau desain dan sejenisnya. Menurut gue ini udah cukup karena kita hanya akan gunain pen tool sama brush-nya aja. Dan fitur umum kayak transform dan moving objeknya. Gue udah punya beberapa gambar yang tersedia. Kalian bisa cari gambar sesuai kebutuhan. Bisa kalian cari di Google, Pexel, Unsplash, dan sejenisnya. Nah, ketika semua udah siap, kita langsung aja ke tahap penjiplakan. Caranya cukup mudah. Kita tinggal salin aja outline objek yang kita perlukan. Di sini kita akan coba nyalin outline objek utamanya dulu, yaitu dua orang yang sedang berjalan. Di sini gue gunain pen tool buat nyeleksi objeknya. Kurang lebih caranya seperti ini. Kita tinggal klik dan bla 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 bla. Ya. Jika sudah, akan tampak outline gambar dari objek yang kita butuhin. Dan hasilnya akan tampak seperti ini. Kalau udah, kita tinggal buat beberapa ornamen aja. Nah, ornamen lain seperti latar belakang atau suasana yang mendukung atau hal-hal lain yang kalian inginin di dalam frame yang nantinya akan kalian ambil.
Kalau di gambar asli tampak sebuah latar seperti di sebuah fasilitas khusus. Di sini gue hanya ingin beberapa ruang luas dan tampak langit dan beberapa awan. Caranya hampir sama. Gue coba gambar outline garis agar tampak seperti jalan. Beberapa ornamen lain buat foreground dan langit, dan hasilnya lanjut ke gambar kedua. Di sini terlihat gambar ya, two shot over the shoulder sedang berjalan dari belakang. Caranya kurang lebih sama. Kita tinggal gunain pen tool buat nyeleksi outline objek yang kita butuhin aja. Pertama kita bakal seleksi objek utamanya dulu, dimulai dari yang belakang, dan hasilnya akan seperti ini. Usahain layer antar objek satu dengan yang lain terpisah biar nantinya kalau kita pengen pindahin atau mengubah komposisi, dia akan gampang buat dipindahinnya. Nah, kayak gini. Sama kayak tadi, gue pengen nambahin background juga seperti hamparan luas dan mungkin beberapa gunung. Mungkin seperti ini. Dan hasilnya akan tampak seperti ini. Sebenarnya proses ini bisa dipercepat dengan cara kalian gunain gadget atau perangkat yang bisa atau mendukung touchscreen dan pen tablet sejenis iPad dan sejenisnya dibandingkan dengan kalian menggunakan mouse. Memang sebenarnya proses ini memakan waktu yang cukup banyak, khususnya dalam proses penyeleksian objek. So, gimana menurut kalian? Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching dan see you next video.